Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Nenga Hernawati, NIM 2019 110018, semester 7A. Di sini saya akan menjawab pertanyaan ujian tengah semester mata kuliah penanganan kasus ABK. Yang pertama, apa perbedaan anak berkebutuhan khusus dan anak luar biasa? Anak berkebutuhan khusus bukanlah anak yang sakit, tetapi mereka adalah anak yang memiliki kelainan. Nah, seseorang yang menderita sakit akan ditangani oleh dokter sampai sembuh, tetapi anak berkebutuhan khusus tidak akan kembali normal. Misalnya, anak buta tidak akan dapat melihat dan anak tuli tidak akan dapat mendengar kembali. Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang secara signifikan mengalami kelainan, masalah atau penyimpangan baik fisik, sensomotoris, mental intelektual, sosial, emosi, perilaku, atau gabungan dalam proses pertumbuhan atau perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain seusianya, sehingga mereka memerlukan pelayanan pendidikan yang khusus. Sedangkan anak luar biasa adalah anak yang dalam proses perkembangan dan pertumbuhan fisik, mental atau emosi dan sosialnya mengalami penyimpangan atau deviasi bila dibandingkan dengan anak normal yang sebaya, sehingga mereka memerlukan pelayanan dan alat-alat khusus sesuai dengan penyimpangannya atau kelainannya. Yang kedua, jelaskan klasifikasi anak berkebutuhan khusus. Klasifikasi anak berkebutuhan khusus dibedakan menjadi beberapa klasifikasi. Yang pertama, tunanetra. Tunanetra adalah individu yang memiliki hambatan dalam penglihatan. Yang kedua, tunarungu. Tunarungu adalah individu yang memiliki hambatan dalam pendengaran, baik permanen maupun tidak permanen. Yang ketiga, tunagrahita. Tunagrahita adalah individu yang memiliki inteligensi yang signifikan berada di bawah rata-rata dan disertai ketidakmampuan dalam adaptasi perilaku yang muncul dalam masa perkembangannya. Yang keempat, tunadaksa. Tunadaksa adalah individu yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan neuromuskular dan struktur tulang yang bersifat bawaan. Sakit atau akibat kecelakaan termasuk amputasi, polio, dan lumpuh. Yang kelima, ada tunalaras. Tunalaras adalah individu yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial. Soal yang ketiga, sebutkan tujuan identifikasi ABK dan aspek apa yang diidentifikasi. Tujuan identifikasi dilakukan untuk 5 keperluan. Yang pertama, penjaringan atau screening, yaitu suatu kegiatan identifikasi yang berfungsi menandai dan menetapkan anak-anak yang memiliki kondisi kelainan secara fisik. Yang kedua, pengalih tangan atau referral, yaitu kegiatan identifikasi untuk tujuan pengalih tanganan ke tenaga profesi lain yang lebih kompeten di dalam bidangnya. Yang ketiga, klasifikasi atau classification, yaitu kegiatan identifikasi yang dilakukan untuk tujuan menentukan atau menetapkan apakah anak tersebut tergolong anak berkebutuhan khusus yang memang memiliki kelainan kondisi fisik. Yang keempat, perencanaan pembelajaran atau instructional planning, yaitu kegiatan identifikasi bertujuan untuk keperluan penyusunan program pengajaran individual. Yang kelima, ada pemantauan kemajuan belajar atau monitoring pupil progress, digunakan untuk mengetahui apakah program pembelajaran khusus yang diberikan itu berhasil atau tidak di dalam meningkatkan kemampuan anak. Selanjutnya, aspek yang perlu diidentifikasi dalam ABK adalah usaha seseorang untuk mengetahui kelainan atau penyimpangan yang ada pada anak itu sendiri, di mana mencakup fisik, intelektual, sosial, emosional, dan atau sensoris neurologis dalam perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain seusianya atau anak-anak normal. Soal yang keempat, anak berkebutuhan khusus mendapatkan pendidikan homeschooling. Menurut saya,
Anak dengan kondisi khusus pada umumnya akan mengalami kesulitan untuk mengikuti pelajaran di sekolah formal, baik anak dengan tingkat kecerdasan di bawah rata normal maupun yang di atas normal, akan sama menghadapi banyak kendala jika bersekolah di sekolah formal. Homeschooling dilaksanakan di rumah di mana orang tua bertanggung jawab untuk menangani anak berkebutuhan khusus yang bukanlah hal yang mudah. Dibutuhkan keahlian dan keterampilan khusus untuk mendampingi anak ABK. Homeschooling yang dilaksanakan untuk anak berkebutuhan khusus terlebih dahulu harus memperhatikan, memahami, dan mempelajari spektrum anak-anaknya secara lebih mendalam. Dengan pemahaman yang baik, maka orang tua bisa memahami stimulus apa saja dan model kurikulum seperti apa yang dibutuhkan untuk anak-anaknya. Baiklah, sekian pemaparan dari saya. Saya tutup dengan Paramesanti. Om Santi 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 Om.